Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat untuk materi yang minggu kemarin? Ya, yang minggu kemarin itu adalah materinya adaptasi di sekolah yang baru. Untuk materi minggu ini yaitu cara belajar di sekolah yang baru. Apa aja sih caranya untuk belajar di sekolah yang baru itu? Kita simak ya. Nih, untuk tujuan dari pembelajaran ini itu agar siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah yang baru. Apa sih belajar? Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, atau dari yang kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama, adanya niat belajar yang tertanam dalam diri. Yang kedua, memperbanyak latihan-latihan, terutama menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Untuk latihan yang diberikan oleh ibu gurunya atau guru-guru yang lain atau oleh ibu, itu harus segera dilaksanakan, harus segera dikerjakan, karena kalau dinanti-nanti ditunda-tunda akhirnya lupa sampai tidak dikerjakan. Ada juga membuat jadwal belajar latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Jadi kita membuat jadwal pelajaran sendiri atau jadwal sendiri agar kita mampu disiplin dalam belajar. Nih, untuk yang terakhir itu, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Karena dengan tempat belajar yang kita atur, kita bersih-bersih, kita dikasih nyaman, itu akan belajarnya juga akan efektif dan kita juga akan senang untuk belajar karena tempatnya itu nyaman. Ini adalah cara belajar mandiri atau sendiri, karena kan untuk sekarang masih kita daring ya, masih belum bisa tatap muka. Jadi ibu kasih penjelasan mengenai belajar mandiri itu merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa dan membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu berjam-jam kosong serta mendapat tugas dari guru seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Terjun ke fisik. Untuk apa aja sih? Apa aja sih Bu cara-caranya untuk belajar di rumah? Ibu kasih penjelasannya. Yang pertama itu mengatur waktu belajar. Kita atur waktu belajar kita. Untuk yang ibu bapak gurunya yang dikasih pelajaran mungkin biasanya di pagi hari ya sampai siang. Yang kedua itu mengulang pelajaran atau menghafal. Jadi kalau misalkan ada materi yang belum kita pahami, kita terus diulang-ulang dan terus dihafal agar kita menjadi tahu. Yang ketiga itu membuat ringkasan. Apa sih fungsinya membuat ringkasan atau rangkuman? Itu agar kita tahu poin-poin pentingnya. Dan yang keempat itu mengerjakan latihan dan PR serta tugas yang diberikan guru di sekolah untuk diselesaikan di rumah. Mungkin itu beberapa cara belajar di tempat yang baru. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung WhatsApp ke Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.